Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ita Priati Tahis dari kelas A1 Farmasi dengan NIM F202001040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Kemudian langsung saja ke slide pertama, yaitu pengertian reaksi substitusi. Pengertian reaksi substitusi ialah suatu reaksi yang terjadi apabila suatu atom, ion atau gugus digantikan oleh atom, ion atau gugus lain. Dalam reaksi substitusi, kita akan mengenal istilah gugus pergi atau leaving room, yaitu gugus apa saja yang dapat diganti dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Reaksi substitusi umumnya terjadi pada senyawa jenuh tunggal tanpa terjadi perubahan ikatan karakteristik, tetap jenuh. Kemudian berikut gambar reaksi, yaitu A tambah B kurang C menghasilkan A kurang C tambah B, di mana yaitu B sama dengan gugus pergi, A nukleofil, C suatu senyawa organik. Kemudian lanjut ke slide kedua, yaitu mekanisme SN1. Mekanisme reaksi SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemas seperti H2O, CH3, CH2OH. Kemudian pada reaksi SN1 ini terdiri dari 3 tahap reaksi. Sebagai contoh adalah reaksi antara T-butil bromida dengan air. Kemudian lanjut ke tahap mekanisme SN1. Tahap mekanisme SN1 ini terdapat dari 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, dan setiap tahapnya ini memiliki perbedaan masing-masing. Kemudian lanjut ke laju reaksi SN1. Karena reaksi SN1 ini melibatkan reaksi lambat, pada saat ionisasi dari senyawa awal, maka laju reaksi hanya ditentukan berdasarkan konsentrasi reaksi. Laju reaksi ini sama dengan K senyawa awal. Kemudian lanjut ke mekanisme SN2. Pada reaksi SN2, mekanisme yang terjadi pada satu tahap dan serentak, nukleofil menyerang dari belakang ikatan C kurang X pada keadaan transisi. Nukleofil dengan gugus pergi berasosiasi dengan karbon, di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Kemudian reaksi serentak ini bisa digambarkan sebagai berikut, bisa dilihat di layar, yaitu mekanisme SN2. Kemudian lanjut ke laju reaksi SN2. Karena pada reaksi SN2 ini kedua senyawa saling menentukan bagaimana reaksi berjalan, maka konsentrasi kedua senyawa ini mempengaruhi terhadap laju reaksi. Laju reaksi pun terjadi seperti ini. Laju reaksi sama dengan K senyawa awal, atau bisa disebut dengan nukleofil. Baik, kemudian lanjut ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi eliminasi. Di sini reaksi eliminasi suatu jenis reaksi organik di mana dua substituen dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu atau dua langkah mekanisme. Reaksi satu langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut dengan reaksi E1. Tahap diingat bahwa simbol angka pada huruf E yang berarti eliminatin tidak melambangkan jumlah langkah, atau E2 dan E1 menyatakan kinetika reaksi, yaitu berturut-turut bimolekuler dan unimolekuler. Kemudian pada bagian besar reaksi eliminasi organik, minimal satu hidrogen dilepaskan membentuk ikatan rangkap 2. Dengan kata lain akan membentuk molekul tak jenuh. Hal tersebut memungkinkan sebuah molekul melangsungkan reaksi eliminasi reduktif, di mana
Valensi atom pada molekul menurunkan dua jenis reaksi eliminasi yang penting melibatkan alkil halida. Dengan gugus pergi Leving group yang baik, reaksi dengan basa Lewis membentuk alkana. Kemudian reaksi eliminasi bisa dilihat di layar contohnya, yaitu CH3 CH3 cabang Br tambah NaOH menghasilkan CH2 sama dengan CH3 tambah NaBr tambah H2O. Kemudian lanjut ke mekanisme E1. E1 merupakan reaksi eliminasi unimolekuler. E1 ini terdiri dari dua langkah mekanisme, yaitu ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi adalah putusnya ikatan karbon halogen membentuk intermediate karbon dioid, sedangkan reaksi E1 biasanya terjadi pada alkil halida tersier. Reaksi ini berlangsung tanpa kuat melainkan dengan basa lemah dalam suasana asam atau suhu tinggi. Reaksi E1 ini mirip dengan reaksi SN1 karena sama-sama menggunakan intermediate karbokation. Kemudian dalam mekanisme E1 ini terdapat dua langkah pada reaksi E1 berikut, yaitu langkah yang pertama itu ionisasi, bisa dilihat di layar. Kemudian langkah kedua yaitu deprotonasi. Langkah kedua ini deprotonasi. Dalam langkah kedua ini reaksi eliminasi basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon ini mengalami rehidrasi dari keadaan sp3 ke sp2 dan terbentuk alkana. Bisa dilihat untuk reaksinya di layar. Kemudian lanjut ke mekanisme E2-nya. E2 merupakan reaksi eliminasi bimolekuler. Reaksi E2 hanya terdiri dari suatu langkah mekanisme di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus membentuk ikatan rangkap C sama dengan C. Kemudian reaksi E2 ini berlangsung oleh alkil halida primer dan sekunder. Reaksi ini hampir sama dengan reaksi SN2. Reaksi E2 secara khusus menggunakan basa kuat untuk menarik hidrogen asam dengan kuat. Kemudian bisa dilihat contoh reaksinya di layar. Suatu basa kuat digunakan untuk menarik hidrogen asam. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.